Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Uh, Alhamdulillah alamin, Bapak Ibu jemaah umroh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama Bapak Ibu, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat maupun hidayahnya sehingga kita masih sempat untuk melaksanakan salah satu perintah agama, perintah Allah dalam syariat agama Islam kita, yakni untuk melaksanakan umroh yang akan kita laksanakan pada tanggal 31 Februari. Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu sekalian dalam kali ini menikmati dengan baik layanan daripada tour travel kami, menikmati dengan penuh sukacita, dengan senang apa yang kami berikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari lembah keinginan menuju puncak kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, jamaah umroh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hal yang pertama yang mungkin saya lakukan Bapak Ibu untuk memulai acara pelatihan manasik haji kita pada hari ini, yang pertama mungkin memperkenalkan diri. Maka dari itu Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri sebagai pembicara pada hari ini, yakni M. Awar Ramadan selaku salah satu pembimbing manasik umroh pada umroh kali ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan umroh, mungkin hal yang perlu kita laksanakan Bapak Ibu itu memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena salah satu hal yang mungkin kontan dengan apa yang kita lakukan, baik itu dosa yang bersifat lewat lisan maupun perbuatan, itu kontan akan dibalas oleh Allah. Ketika niat kita pergi umroh itu hanya sekedar cuma untuk memamerkan atau hal-hal yang berkaitan dengan dosa Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu hal yang paling pertama kita lakukan sebelum menginjakkan kaki ke Baitullah Bapak Ibu, yakni memperbaiki niat, dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah ketika kita melaksanakan ritual umrah, dengan niat untuk membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan niat segala doa yang kita hanturkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu jamaah umroh bertanya, apa sih itu umroh? Kenapa kita harus melaksanakan umroh? Begini Bapak Ibu, karena salah satu gambaran haji itu ketika kita berumroh. Apa sih itu umroh? Dari bahasa apa sih artinya umroh? Umroh itu semacam kita menziarahi makam Nabi, menziarahi rumah Allah. Makanya umroh ini adalah suatu hal yang penting Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita laksanakan Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya melangkah kepada apa-apa yang kita laksanakan nanti pada saat umroh, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan Bapak Ibu tentang larangan. Larangan apa saja yang tidak boleh kita lakukan, atau hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan pada saat umroh di Mekah nanti, di tanah suci. Yang pertama Bapak Ibu, kita tidak boleh memotong kuku. Yang pertama tidak boleh memotong kuku. Yang kedua, kita tidak boleh mematahkan ranting. Mematahkan ranting. Ketiga, kita tidak boleh berhubungan suami istri. Yang keempat itu tidak memakai pakaian yang berjahit Bapak Ibu. Karena yang kita pakai nanti itu kain ihram dan tidak ada jahitan sama sekali Bapak Ibu sekalian. Dan yang kelima mungkin itu kita tidak boleh
saling menegur atau saling bertengkar. Nah, ini hal yang paling sering dilakukan oleh jamaah umroh Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah melakukan pertengkaran pada saat kita berada di Mekah ataupun di Madinah. Nah, karena ini akan merusak daripada keutamaan umroh yang kita jalankan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah taala Bapak Ibu sekalian. Haji dan umrah ada dua perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Perbedaannya di mana? Itu dari segi kapan dilaksanakannya. Haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah saja atau bulan haji, sedangkan umroh bisa dilakukan pada saat hari-hari apa saja. Namun menurut Abu Hanifah bahwasannya umroh itu makruh pada saat ada 5 hari. Apa itu 5 hari itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama itu pada 3 hari tasyrik, bulan Zulhijjah dan bulan Ramadan. Begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi ritual umrohnya Bapak Ibu. Hal yang pertama kita lakukan yakni mengambil mikot di Masjid Zulhulaifah atau di Al-Abyar Ali. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengambil mikot di Madinah, kita harus melaksanakan salah satu perintah dalam syariat Islam, yakni sholat ihram dulu Bapak Ibu. Namun sebelum itu kita perlunya berwudu, mandi dulu supaya kita bersih daripada hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kembali daripada apa yang saya beritakan tadi Bapak Ibu, bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan atau ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan pada saat ritual daripada umroh itu. Yang pertama Bapak Ibu, bagi kaum laki-laki tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian, tidak diperbolehkan memakai alas kaki. Yang kedua, tidak diperbolehkan memakai topi. Dan ketiga, tidak diperbolehkan memakai kain-kain yang terjahit. Bagi perempuan, kita tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai alas kaki, tidak boleh memakai kain-kain juga yang bermotif jahit-jahitan begitu. Nah, hal yang penting pada saat ritual umroh bagi Bapak Ibu yang sudah sah dalam perkawinan itu tidak boleh bermesra-mesraan, bertengkar atau mencaci maki. Karena itu akan menimbulkan makruhnya daripada peribadatan umrah yang kita lakukan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, itu kita menuju Masjidil Haram. Mungkin saya lupa tadi yang di pertama Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama kita lakukan pada saat ihram itu melaksanakan niat. Apa itu niatnya Bapak Ibu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pada saat kita memasuki Masjidil Haram, hal yang paling dianjurkan dalam agama Islam yakni memperbanyak membaca talbiyah. Bagaimana bacaannya Bapak Ibu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mada laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Hal yang menjadi salah satu rukun lagi dalam umrah yakni Bapak Ibu sekalian, kita tawaf di Masjidil Haram. Namun sebelum kita memasuki Masjidil Haram, alangkah baiknya kita mengambil air wudhu terlebih dahulu untuk lebih mensucikan atau lebih mengafdolkan daripada ritual ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Terus setelah kita berputar-putar 7 kali, mulai dari depan daripada Hajar Aswad 7 kali sampai finish di pas garis lurus Hajar Aswad.
kita terus membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat, kita sholat di makam Ibrahim. Sholat di makam Ibrahim itu disunahkan oleh Rasul. Dan setelah kita melaksanakan sholat di makam Nabi Ibrahim, kita dianjurkan untuk meminum air zam-zam. Yang mana air zam-zam itu sudah disediakan oleh para pembimbing, entah itu air galon atau langsung dari sumbernya. Beliau sudah mengambilnya dan mempersiapkan untuk kita sama Bapak Ibu. Selanjutnya jemaah umroh sekalian, hal yang perlu kita lakukan atau hal yang paling wajib kita lakukan yakni sa'i. Yang mana dalam sa'i ini sejarahnya itu Bapak Ibu sekalian, di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Siti Hajar mendapat suatu penghargaan. Pada inilah yang kita laksanakan sa'i ini, dapat penghargaan dari Allah karena telah bolak-balik dari Safa dan Marwa untuk mencarikan air untuk Nabi Ismail Bapak Ibu. Dan melaksanakan sa'i itu tidak terlalu sulit karena kita dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Bisa memakai skuter ataupun bisa memakai kursi roda, tergantung dari kesanggupan Bapak Ibu sekalian. Karena agama Islam kita tidak mempersulit daripada ibadah yang kita lakukan, malah memberikan kemudahan. Atau agama Islam kita itu fleksibel. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian yakni tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul Bapak Ibu sekalian itu adalah mencukur rambut, entahkah itu botak bagi laki-laki ataupun 3 helai. Namun lebih dianjurkan laki-laki itu botak karena salah satu penyerahan dari kita kepada Allah itu, atau bentuk penghambaan kita kepada Allah itu dengan cara mencukur rambut. Sedangkan untuk wanita mungkin 3 helai saja, karena kalau botak juga tidak mungkin. Saya kira sekian pada apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi hal yang menambah wawasan kita atau sesuai dengan apa yang saya katakan dalam pelaksanaan umrah maupun haji nanti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.